إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحبيب سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبو البيجوري سيد الإمام سيد الإمام محمد بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله الأساس أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعانيهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله فقه فتحul qarib. Faslun wal walimatu 'alal urusi mustahabbatun. Faslun ay hadza faslun, ini satu pasal membicarakan masalah walimah. Wal walimatu bermula walimah itu alal ursi kalaulah bacanya atas perkawinan mustahabbatun, yaitu mustahabbah disunatkan. Qauluhu faslun wal walimatu 'alal ursi mustahabbah. Orang setelah melaksanakan pernikahan ada biasanya selanjutnya melaksanakan yang disebut dengan walimatul urus. Walimatul urus. Walimatul urus itu hukumnya sunnah. Kalau bahasa sekarang walimatul urus itu adalah resepsi perkawinan. Yalah. Jadi hukumnya resepsi perkawinan itu hukumnya sunnah. Kita baca dulu ke dalam. Huwa sakitun fi ba'din nuskhi. Penjelasan atau pasal masalah resepsi atau aruf perkawinan ini gugur di sebagian kitab lain.
artinya di kitab lain kada dibahas. Wa qauluhu wal walimah, walimah itu apa? Istiqaquhu kama qala al-Azhari minal walam wa huwal ijtima'. Walimah itu secara lafziyah maknanya berkumpul, artinya li'anna nasa yajtami'una laha, karena manusia berkumpulan laha bagi pengantin. Haza'am min qaulil musyitaban li qawlihi li ijtima'i zawjaini, karena berkumpulnya suami istri pada hari itu. Lah li'annahu qasurun ala walimatil urus ma'a annaha tutlaqu ala ghairi walimatil urus ayatan. Walimah ini biasanya dipakaikan kata-katanya untuk pengantin, walimatul urus. Padahal sebenarnya boleh aja dipakaikan untuk selain pengantin, karena bila perkumpulan di dalamnya ada makan-makanan itu namanya walimah. Makanya dalam kitab kita teruskan dulu, boleh aja wa in kanat la tandasrifu indal itlaq ila liwalitil urus li anna isti'malah mutlaqan bil urus asyhar, karena pemakaian kalimat walimah itu secara mutlak dalam pengantin itu lebih masyhur. Nah biasanya pengantin itulah acara apa jar walimah, walimatul urus. Nah padahal kalimat walimah itu tidak hanya terbatas untuk pengantin, dia boleh aja walimah khitan, yuqalu walimatu khitan au gairu walimah apakah? Kalau bahasa kita intinya walimah itu aruh, berkumpulan, bermakanan, itu namanya walimah. Lalu secara yang masyhur kalimat walimah ini adalah pengantinan. Apa? Maka istilahnya walimatul urus. Padahal boleh aja umpamanya orang udah khitan, acara khitan, walimatul khitan. Lah walimah khitan. Ada di Jawa biasanya orang khitanan itu aruh besar, makanya disebut walimatul khitan. Ada di Jawa juga, di sini ada kalimat undangannya orang berangkat haji, selamatan dulu, aruhan dulu, ngarannya walimatus safar. Tuh kalau di Jawa ngarannya walimatus safar. Aruh lah bahasa kampungnya, bahasa kerennya resepsi. Bahasa Arabnya walimah untuk safar. Safar itu perjalanan ibadah haji. Itu. Nah kita di sini banyak kayak hendak walimah, aruh walimah, walimatul urus, walimah pengantin, walimatul khitan, walimatul maulid, nyalo walimah maulid, aruh maulidan, walimah. Pokoknya walimah itu adalah resepsi, aruhan, itu walimah itu aruhan. Nah lalu ada yang disebut walimatul urus, ada walimatul khitan, ada walimatul safar, dan yang lain-lainnya. Secara khusus walimah dalam perkawinan, resepsi dalam perkawinan itu mustahabatun, hukumnya disunatkan. Urusi itu apa bacanya? Urusi lah, jangan urusi. Coba qauluhu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dalilnya mana? Hendaklah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ai li ajli hidayati iyyakum, karena Allah, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kalian. Wal urus bidammil ain ma'a dhammir ra, urus boleh, wa iskan wa urusi boleh. Lah jadi boleh menyambat walimatul urusi boleh, walimatul urus boleh. Itulah lagi boleh walimatul urusi, berarti uru bidammil ain warra, dhammah ain dan dhammah ra, urus.
Boleh juga mengatakan walimatul ursi bi iskanil ya, apa bi iskanir ra, mati ra-nya ursi. Nah, sudah hukumnya sunnatun, sunnah. Kenapa? Karena ada dalilnya di dalam qauluhu mustahabbatun ay muakkadatun, sunnatnya sunnat muakkad. Kayak lagi mengadakan walimatul urus, resepsi pengantin atau resepsi perkawinan, itu hukumnya sunnat muakkadah. Sunnatun muakkadatun. Lisubuti, karena sabit adanya itu walimah anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaulan, secara ucapan Nabi, wa fi'lan dan perbuatan Nabi. Lah dalilnya itu ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi. Di antaranya fafil Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlama ala ba'di nisaihi, aruh awlama tu ba'aruh berisipsi pengantin ala ba'di nisaihi, atas sebagian istri beliau. Nabi itu pernah kawin di Madinah. Anjak kayak Nabi kawin bukan pernah lagi. Nabi itu kan rancak kawin ya. Tapi di Madinah aja, di Makkah tuh sekali aja lawan apa? Lawan Khadijah. Nabi banyak kawin itu di Madinah. Nabi kawin pernah mengadakan resepsi. Jika di kita ini di kampung Beting ada resepsi perkawinan, ketika Nabi kawin dengan seorang perempuan asli Madinah, berarti banyak keluarga di Madinah yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini jandanya janda tua, begai tuha pada Nabi. Nabi saat mengawini Ummu Salamah ini, umur beliau kurang lebih 56 tahun. Kurang lebih 56 tahun. Sedangkan Ummu Salamah kurang lebih 70 tahun. Ayo, Tuhan. Nah, suaminya Ummu Salamah ini meninggal dalam peperangan membela agama, banyak diisi anak. Lalu Nabi hendak melamar lawan Ummu Salamah. Lalu ujar Ummu Salamah, ya Rasulullah, pian dahulah lawan karakter perempuan Madinah nih. Ujar Nabi tahu kenapa? Karena biasanya manusia itu ada punya karakter daerah masing-masing. Orang Barabai itu karakternya kada sama lawan orang Amuntai. Orang Amuntai karakternya kada sama lawan orang Kandangan. Orang Kandangan kada sama lawan Barabai. Orang Barabai kada sama lawan orang rantau, punya karakter masing-masing, termasuk bibiniannya, termasuk perempuannya. Kita telah, karena setiap daerah itu punya karakter masing-masing. Kalau zaman dulu rahmatai, perempuan Madinah punya karakter, punya sifat yang sudah diketahui secara umum, yaitu sifat pencemburu. Jadi terkenal sudah perempuan Madinah itu orangnya sangat pencemburu lawan laki. Lalu sebelum Nabi mengawini lawan Ummu Salamah sudah mempertanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pian tahulah sifat perempuan Madinah nih, tahu aja Nabi aku pada penuh menduruan. Kamu dahlah nemburu jakanya berjalan kadang-kadang biar laki nih tacangan teh itu bibinian sari pencemburu cemburu bang
Cemburu artinya sayang banget dibang lawan laki. Cuma yang jadi masalah tuh cemburunya ini balimpatan, cemburunya ini berkelebihan. Ya boleh dikatakan bisa cemburu buta. Ya Rasulullah, maksudnya apa ya Rasulullah? Pertimbangkanlah dahulu, karena ulun ini orang Madinah, ulun orang Madinah asli. Maka karakter sifat perempuan orang Madinah itu sangat pencemburu terhadap suaminya. Ujar Rasulullah, aku berdoa lawan Allah agar dihilangkan rasa cemburumu. Aku berdoa, ujar Rasulullah, sudah berdoa agar cemburu di hatimu itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Kawinlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang wanita asli Madinah yang berkunyah Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hindun. Rasulullah umur lebih dari 55 tahun, sedangkan Ummu Salamah umur 70 tahun. Kada jadi masalah. Karena kawin Nabi bukan karena masalah seksual, kada. Kawinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada rahasia di balik perkawinan itu. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawini ibunda Ummu Salamah, yang Ummu Salamah itu ismuha Hindun, namanya Hindun, Nabi awal mengadakan resepsi. Resepsi, tapi resepsinya kecil-kecilan aja, bukan resepsi besar-besaran, tidak. Resepsi kecil-kecilan aja, resepsi kecil-kecilan. Kenapa? Resepsinya bimudaini min syairin, dua gandang mud gandum. Nah, arahnya 2 mud aja. Kayaknya bahasa kita tuh anggaplah sebaliklah, 2 mud nih, 2 mud aja. 2 liter lah, 2 liter aja, 2 liter beres sejauhnya lumayan tapi arah juga ngarannya. Paham lah? Arah juga biar 2 liter, seliter orang 10, 2 liter orang 20, lumayan banyak juga arah walimah nanti. Jadi jangan kada, nah ibarat nikah itu jangan kada walimah beradaan nikah, ada walimahnya lah, biar orang 10 kah apalah, pokoknya arah sedikit, hukumnya sunnah. Itu tak. Habis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawini lagi dengan seorang perempuan wa'ala Sofiyah, dengan seorang perempuan yang bernama Sofiyah. Ada kalau lah ini Nabi, Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Itu bini Nabi 9 kalau ditinggal Rasulullah. Antis niswatin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun maradiyah. Ada 9 istri di saat Nabi meninggal dunia, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat meninggalkan istri berjumlah 9. Ya kan?
9 itu siapa? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Pertama Aisyah, yang kedua Hafsah, yang ketiga Saudah. Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Bini Nabi yang keempat Sofiyah. Nang, ya kan, yang ketiga kan, nang boleh Sofiyah. Nang keempat Maimunah. Nang kelima loleh. Nang keenam Ramlah. Hindun wa Zainab. Hindun ni Ummu Salamah. Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Nang keenam, nang ketujuh Hindun atau Ummu Salamah. Nang ke-8 Zainab. Nang ke-9 Juwairiyah. Itulah 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh Rasulullah di waktu wafat beliau. Nah, Nabi kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sofiyah, lain Sufi. Siapa ngarannya? Sofiyah. Nah itu atau akan main Sufi itu Sofiyah. Rupanya tiap hari membuka Sufi. Muka Sufi tiap hari. Berjualan mungkin di Sufi, lalu anak bini-bini dingaranilah Sofiyah. Ada ini Sofiyah. Nabi kawin lawan Sofiyah, mengadakan mengadakan selamatan, bahasa kampung, bahasa kerennya, bahasa Arabnya walimah, walimatul urus, bahasa kerennya resepsi, bitamarin wasamnin wa aktin wa huwal his. Ada banyak bang. Aruhnya aruh kurma, kawa kurma dicampur nasi samin. Nasi samin. Wa qala li Abdurrahman bin Auf, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf, wa qad tazawwaja. Abdurrahman bin Auf melaksanakan perkawinan. Nabi sudah kawin nih. Ini sudah kawin nih Abdurrahman bin Auf, orangnya sugih. Ujar Nabi, Abdurrahman man aulim. Aulim di Nabi. Bahasa kita itu kan begini. Nah, Abdurrahman bin Auf ini orangnya sugih. Nikah sudah tapi belum aruh. Nikah aja. Lalu ujar Rasulullah, man aulim, laksanakan resepsi perkawinan, laksanakan walimatul urus, laksanakan aruh pengantin, bahasa kampung, walau bisyatin, sekalipun seikong kibas, biar seikong kibas, seikong biri-biri, asal kawin, asal ba'aruh, asal pengantinan, mun kada anu biar lima ikong ayam ya, asal walimah, jangan apa yo, jangan kada walimah lah, dalam pengertian jangan itu bukan haram, sunat bila kawin itu mengadakan walimah sekalipun kecil-kecilan. Walau menai seikong kambing aja, asal walimah, asal aroh, asal resepsi. Jadi wal amru fihi lin nadab, perintahnya ini sunat bukan wajib. Enggak ada juga kiasan ala dudiyah wa syairul walaim. Terus nang kawin ini sunat bagi siapa nang kawin? Kalau lelakiannya tuha. Nah ini bagus nih. Wa mahallu sunni walimatil urusi, tempat sunnahnya resepsi perkawinan, pihak zaujir rasyid, pada hak seorang laki-laki nang pintar. Lamun laki-lakinya ada pintar, ada kanak-kanak, ada usahakin bawa limahan, beri supan juga laki-lakinya ondir. Kena kurang harus dipanggung, wah curang murah senyum barnya ada tahu.
atau nang kawin ini kan anak umur 10 tahun kawin nggak acaraan walimah nggak usah ini orang suami hak suami nang sudah rasyid nang bindar lamun orang duha pangkawin bawa limah bagus nah ini tuh bagus setuju aja orang apa ini tuh ngarannya ramat kita olah bibinian dulu nah perempuan berondong nah janda dapat berondong janda berumur 50 tahun laki-lakinya umur 30 tahun selisih 20 tahun biasa kawin ada akan sunat berisipsi perkawinan aja anak berpakaian anak berusung doha sunat walimahnya sunat baruhan sunat nah paling ulang lelakiannya tuha pigai umur berapa 70 bibiniannya umur selawi kayak cucu kan bapak kan kayak cucu ada bapak inya pasti berduit orang hanya mau ada duitnya hakolah untuk dulu bukan bayo bila orang tuha itu kayak kawin umur 70-an bini-bininya 25 boleh jadi dipastikan laki-lakinya itu kaya raya bukan kaya lagi bisa raya lalu betatai juga bolehlah berisipsi juga sunat menang tuha ini berisipsi oh kada besupan nan aja agak lagi nang tuha kayak ini kan kalau kita nang kayak kisah itu malamnya mati kehimbungan gaya dapat bini umur 25 tertawa terus senyum terus kayak habis bi khilafi ghairi rasyid berbeda dengan laki-lakinya nang kada rasyid kada pintar kalau fa'alaha abuhu aw jaddu anu min mali nafsi kapat anula min mali ghairi rasyid wa illa harib jikalau melaksanakan acara resepsi itu oleh abahnya bapaknya yang mengeluarkan duit bapaknya itu harus aujaduhu atau kakeknya min mali nafsihi dari harta nang laki-lakinya juga kafat anu cukup aja lam min mali ghairi rasyid kada boleh memakai harta kanak-kanak nang kada pintar belum pintar hartanya diambilnya wa illa hurimat jika tidak Fa'in fa'alah nahu abi zaujati jikalau melaksanakan resepsi perkawinan itu abah perempuannya boleh orang wih ini gitu ya kalau pihak laki-lakinya beresepsi bini-bininya beresepsi perkawinan wa tata'addada bi ta'addudi zaujat dan berulang-ulang berbilang-bilang resepsi perkawinan dengan berbilang-bilang suami istri kalau akikah kayak akikah juga mun bini empat kali resepsi jangan dong langsung sekali 4 kali bini rawat 4 kali bini 4 kali resepsi umat umurnya orang bagak banget nih bini yang ketiga itu bini keempat resepsi pulang kada hukum tetap sunnah resepsi lamun sekaligus pang kawin 2 bini 3 bini sekaligus 1 kali resepsi boleh aja juga makanya ada nah terus wa in aulama walimatan wahidatan biqasdil jami' jikalau resepsi perkawinan 1 kali resepsi tujuan seberdaan bini kafat ala ujah cukup aja juga boleh aja juga nah terus ke bawah kapan resepsi itu dilakukan? Resepsi perkawinan itu kapan baik dilakukan? Wastambata Sufyan min kalamil Bagawi menyimpulkan Imam Subki dari keterangan Imam Bagawi anna waqtaha bahwa waktu resepsi perkawinan yadkhulu bil aqdi masuk dengan sebab akad boleh aja pagi akad nikah siangnya resepsi boleh
hari Jumat akad nikah, hari Sabtu resepsi, silakan. Asal jangan belum nikah resepsi lah. Wa in wala taqutu bidul zamani, kada keluputan dengan lamanya waktu kawin 2 tahun kawin sudah hanya resepsi, boleh juga. Kenapa dulu kawin berduit pondokan pas berduit setahun kemudian hendak resepsi perkawinan boleh sunat juga. Wala bitalakin kada sunat lagi resepsi perkawinan dengan sebab napa kada apa dengan talak. Akhirnya sudah cerai hendak beresepsi ayo. Maksudnya nikah bedulu rencana 3 bulan hanya resepsi, sekalinya sebulan nikah cerai maka rencana resepsi terus akan sunat aja tapi sudah cerai tetap sunnah hendak resepsi mati bang wala mautin kada batal juga kada keluputan resepsi perkawinan dengan sebab mati bininya resepsi sebulan imbah nikah kawin rencana apa mak ini beresepsi kah kada kajar sunat dari resepsi hukumnya melakukan kadanya itu terserah saja. Kalau akikah sama seperti akikah itu kan biar mati tetap sunat. Bolehlah berakikah ya orangnya sudah meninggal tetap sunnah walaupun sudah meninggal walaupun keguguran. Kemudian apa lagi? Wa qala ba'duhum berkata sebagian ulama tastamiru ila sabati ayamin minal fil bikri wa salasatin fil isaib. Nah, mun kawa resepsi perkawinan itu berterusan seminggu kalau perempuannya bujang boleh semingguan resepsi. Semingguan resepsi silakan atau dalam seminggu setelah akad nikah kalau perempuannya itu bujang, kalau perempuannya itu perawan, kalau perempuannya itu janda sunatlah beresepsi perkawinan sunnah hendak berpanggung enggak sunnah. 3 hari perempuan janda 3 hari perempuan janda itu hari imbah akad nikah atau 3 hari berturut-turut kah hendak aruh resepsinya ada kamar itu orang nih pengantinan resepsinya 7 hari berturut-turut adalah kita adalah kok ada di Binuang tuh ada dengar 7 hari iyalah 7 hari 7 malam resepsi perkawinan tapi nang kawin anak sultan dan orangnya perawan lamun janda bang nah tak kawin ini janda kaya hendak resepsi apa 3 hari 3 malam enggak sunat bila kada selama dalam 3 ada 3 waktu 3 hari itu tuh baruhan beresepsi. Wal afdalu Abadah takun qadaan sudah lewat 7 hari lewat 3 hari itu mengqadha aja lagi mengqadha resepsi. Nah ini nih dengerin nang ini nih nya Banu salah paham dua di kampung ini. Wal afdalu bermulai yang paling afdal yang paling utama fi'luha melaksanakan resepsi perkawinan itu ba'da dukhul setelah inya unggah apongan. Paham Jumar? Orang Jawa ada paham, mereka mendengar ini kada paham enggak apongan ini. Ayo sudah bahasa kitab aja dukhul. Nang bagusnya itu resepsi perkawinan ini sudah ada sebelumnya dilakukan hubungan intim suami istri, berarti kurang pas. Nah begini pagi nikah lalu sekaligus resepsi sunnah memang kurang afdal.
Nang baik itu nikah dulu, pikai umpamanya nikah Jumat tuh, nikah hari Jumat, kena resepsinya hari Minggu, malam Sabtu kau haji dulu tuh koe dulu. Nah malam Sabtu dia tangir ya, dukhul dulu, kenapa? Dukhul dulu, kenapa dia? Abdul. Karena resepsi perkawinan itu yang lebih utama, yang lebih baik dilaksanakan sesudah ditimbak. Nah ini timbak dulu lah didukhul, dihubungi intim, bejima. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi rupanya begisah lah, 8 tahun ini. Karena bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yulim ala nisaihi, kada resepsi perkawinan atas istri beliau illa ba'da dukhuli, kecuali sesudah dukhul. Nah Nabi gitu tuh rupanya Nabi berkisah sekoleh, itu kan urusan pribadi itu. Nabi itu beri sip perkawinan, nikah dulu, dukhul dulu, hanyar arroh. Lah, berarti ini kurang abdul dikai, kurang abdul, kadamunya kurang abdul. Pagi nikah, umpamanya hari Minggu nikah, pagi Minggu nikah sekaligus resepsi perkawinan, kurang abdul. Kada kawa dukhulnya, dukhul dulu. Jadinya kada peganangan lagi mun balal ini inya pengantinan bikai lapahnya uyuh pengantinan uyuh, mana keluarga laki-lakinya banyak jua, barang banyak jua, maka lelakinya ini kayak apa? Nah makanya berdulu. Jadi kada depan lagi kisah malam pengantin pertama atau kada ada lagi, sudah tapi secara hukum yang paling baik, yang paling utama nikah dulu, setelah nikah dukhul, imbah dukhul hanya resepsi perkawinan, itu paling abdul. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengawini istri-istri beliau baru beresepsi, tapi setelah didukhul dulu oleh Nabi hanya resepsi. Lakin dajibul ijabah ilaiha min hinal aqdi, tetapi wajib mendatangi ijabah itu mendatangi memperkenankan sarwan kepada aruhan resepsi min hinal akad, menol akad nikah to wajib mendatangi kan. Wa in khalafal abdul bi khilafi ma yufalu qabla al-aqdi fala tajibul ijabah lahu wa in ittasala bil aqdi li annahu laisa walimatu ursin. Kalau inya aruh sebelum akad nikah itu kada wajib datang, karena bukan acara walimatu urus. Nang wajib datang itu acara resepsi perkawinan. Makanya resepsi perkawinan itu secara hukum wajib mendatangi, hak itu tuh, kecuali ada uzur. Habis kemudian wal muradu biha ta'amun yutakhazu lil urusi ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.